Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, di hari ini tetaplah tersenyum, menyadari kebaikan Tuhan di setiap detik kehidupan kita. Ayat harian hari ini, Jumat 5 Februari 2021, diambil dari 1 Petrus 1 ayat 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kita memurnikan emas? Mungkin ada yang menjawab dengan api yang amat sangat panas sekali. Ya, cara lain untuk memurnikan emas dicampur dengan asam, dicampur dengan air keras. Itulah cara untuk memurnikan emas. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kalau dikatakan di ayat 7, emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, kita diperbandingkan dengan itu, sehingga kalau kita pun menghadapi pencobaan-pencobaan dikatakan kita memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Agak membuat bingung ketika ayat ini mengatakan berbahagialah, bergembiralah kalau engkau sekarang berduka cita. Kalau dengan seketika engkau harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan, ayat kita hari ini mengatakan bergembiralah. Apa artinya untuk kehidupan kita? Bagaikan emas yang tadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, itu murni dengan api, itu harus murni dengan air keras. Iman kita, kemurnian iman kita, kesetiaan kita, bagaimana kita percaya kepada Tuhan, ini dapat dibuktikan ketika kita melewati pencobaan. Ketika kita menghadapi kesedihan, masihkah Tuhan kita sembah? Ketika kesedihan itu ada di dalam kehidupan kita, keluarga kita, masihkah kita berkutat kepada Allah Sang Maha Besar, Allah yang akan menghiburkan kita? Masihkah kita ada di dalam pemikiran itu ketika sedih melanda? Ketika perekonomian amat sangat tersendat, apa yang kita pikirkan Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih? Kita berpikirkah bahwa Tuhan itu jahat, Tuhan itu tidak baik bagi kita? Atau malah sama seperti pemurnian emas tadi, perekonomian yang tersendat membuat kita semakin mengangkat tangan kita untuk berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan turut campur untuk boleh terlibat di dalam kehidupan kita, mencukupkan kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dan lagi-lagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, jangan bicara tentang saya tidak bisa mendapat A, B, C. Tetapi bicaralah saya telah menikmati A, B, C. Sehingga itu yang membuat kita dengan perekonomian yang tersendat, pekerjaan yang sulit, iman kita mau bilang Tuhan, kami tak mampu melangkah tanpa Tuhan. Kami tak mampu terpenuhi kebutuhan kami tanpa Tuhan campur tangan dalam kehidupan kami. Ketika Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih punya pergumulan dalam keluarga, mungkin antara suami dan istri, antara orang tua dengan anak, lantaskah kita bicara tidak ada lagi cinta dari Tuhan? Atau malah kembali lagi kesedihan, pergumulan di dalam keluarga membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Berdoa yang biasanya hanya sekadar rutinitas menjadi kenikmatan tersendiri, meminta kekuatan dari Tuhan. Ini yang mau dikatakan, bergembiralah kalau dalam seketika kita harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Siapa yang tidak mengalami pencobaan di dalam kehidupan ini? Siapa yang tak pernah sedih? Siapa yang tak pernah berduka cita? Bahkan pandemi ini iman kita diuji, seberapa setiakah kita terhadap Tuhan? Masihkah kita berdoa kepada Tuhan? Tetapi kita diingatkan, di beberapa hari ini kita diingatkan,
Walau hanya satu domba yang tersesat, Tuhan datang untuk satu domba yang tersesat. Sehingga di hari ini kita diingatkan, walau ada pencobaan di dalam kehidupan kita, ada tangan Tuhan yang terus merangkul, terus menopang. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, engkau yang mengalami pergumulan, engkau yang mengalami kesedihan, engkau yang mengalami duka yang amat sangat, saat ini Tuhan mau bilang, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada untuk boleh mengangkat kita, bahkan menggendong kita supaya kita boleh berjalan. Bergembiralah oleh karena pencobaan, karena itu akan memurnikan iman kita. Henry Nouwen mengatakan dalam bukunya, kau ubah ratapanku menjadi tarian. Bisakah kita berpikir bahwa ratapan kita adalah tarian-tarian kepada Allah? Ratapan kita adalah doa yang semakin kuat kepada Tuhan. Ratapan kita adalah cara kita menghargai keluarga kita semakin lagi, sehingga terjadilah damai sejahtera di dalam keluarga kita. Bergembiralah oleh karena pencobaan, disitulah imanmu akan teruji, disitulah imanmu akan dinyatakan di dalam kehidupan ini. Ayat 8 mengatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Oleh karena itu, kamu bergembira, karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Maka di hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, engkau katakan dalam hatimu, aku punya pergumulan dalam keluarga, aku punya pergumulan dalam perekonomian, aku punya pergumulan dalam pekerjaan, aku bergumul dengan segala kondisi saat ini, aku sangat bergumul. Buat tangisan, tidak apa-apa menangis, tidak apa-apa engkau teriak kepada Tuhan, tetapi ingat, rasakan kekuatan Tuhan ketika engkau menangis kepada Tuhan. Rasakan kekuatan Tuhan ketika engkau berteriak kepada Tuhan. Rasakan kekuatan Tuhan ketika engkau selesai berdoa. Bergembiralah oleh pencobaan. Karena dalam pencobaan kita semakin erat bersama dengan Tuhan. Kita semakin dipegang dan tak akan kita dibiarkan jatuh tergeletak. Tuhan memberkati. Amin, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, terima kasih untuk hari ini. Ketika kami boleh diingatkan Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan yang biasa yang tidak melebihi kekuatan kami. Oleh karena itu saat ini kami menghitung pergumulan kami ya Tuhan kami, pergumulan dalam pekerjaan, pergumulan dalam keluarga, pergumulan dalam perekonomian, pergumulan dalam sakit. Kami menghitung semua, ternyata pergumulan itu tidak lebih besar daripada berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, biarkan mata hati dan pikiran kami mengarahkan kepada berkat-berkat Tuhan yang boleh menopang kami. Kami sedih memang, tetapi Tuhan tidak pernah berhenti untuk menghibur kami. Kami mungkin terbatas, tetapi Tuhan turut campur untuk memenuhi kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Kami mungkin sakit, tetapi mata hati kami, mulut kami, pikiran kami tetap mengatakan Allah maha besar, Allah lebih besar daripada segala penyakit kami. Oleh karena itu Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kami alami kami bawa kepada Tuhan. Karena kami tahu kami tak pernah berjalan sendiri. Ada Tuhan yang menopang kami, ada Tuhan yang mengulurkan tangan buat kami, ada Tuhan yang terus tersenyum bagi kami dan menginginkan kami untuk kembali kepada Tuhan. Berkati kami ya Allah kami, sebagaimana domba yang terus Engkau cari, begitu juga kami Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami, Engkau korbankan nyawamu bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, terimalah kami yang meminta kekuatan dari Tuhan, kami yang tak mampu melakukan apa-apa tanpa Tuhan, kami menyerahkan diri kepadamu ya Allah kami. Jadilah kehendak-Mu bukan kehendak kami dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.